Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami ada di Puskesmas Tabrak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saat ini sudah selesai terinstalasi satu perangkat IPAL portable dengan sistem elektrokoagulasi dan dilengkapi dengan PLTS untuk support powernya. Jadi ini perangkat ini tidak membutuhkan listrik dari puskesmas, jadi mempunyai daya listrik mandiri sendiri ya. Oke. Ini perangkatnya. Untuk panelnya udah terinstall di atas. Oke. Sistem operasionalnya juga cukup gampang ya. Jadi memang ini sudah diinstalasi dengan sistem otomatis dan layarnya juga touchscreen, dan koneksi bisa juga kita koneksi ke handphone, jadi mempermudah operator untuk melakukan pengecekan ya. Di perangkat sendiri sudah ada perangkat PLC dengan monitornya HMI ya, dan dilengkapi juga dengan beberapa perangkat-perangkat untuk mengamankan daya terjadinya short sehingga tidak langsung rusak ke bagian motor, seperti ada kontaktor, ada relay, MCB ya. Jadi perangkat ini memang disetting cukup aman sehingga diharapkan perangkat atau motor-motor dan mesin-mesin yang ada di perangkat ini bertahan lama dan awet. Nah, ini merupakan standar operasionalnya. Ini standar operasionalnya sangat mudah untuk dilakukan karena sistem ini sendiri tidak menggunakan bakteri sehingga tidak membutuhkan tenaga ahli atau seperti operator dari basic pendidikan kesehatan lingkungan atau Kesling, karena sudah dilengkapi dengan sistem otomatis operasionalnya. Nah, kita mulai dari awal. Di bagian puskesmas saat ini sudah terhubung, ini merupakan pipa dari grease trap, di mana grease trapnya ada di bagian belakang sana, dan pompanya sendiri dilengkapi dengan floating sensor otomatis sehingga kalau di sana penuh ini langsung tertransfer ke filter ya. Nah, ini di sini ada filter, terdapat karbon aktif dan pasir silika serta manganis untuk di filter awal. Dengan sistem untuk maintenance sendiri cukup backwash dilakukan seminggu 3 kali. Caranya gampang, hanya cukup memutar di bagian kepala pompa menuju ke backwash. Di sini ada tulisan backwash ya. Lakukan ini untuk satu tabung sekitar 15 menit dan tabung berikutnya 15 menit bergantian. Selanjutnya setelah dari filter masuk ke water meter ya, dimana kita bisa mencatat debit air yang masuk setiap bulannya atau per harian, dan dari filter masuk ke sistem elektrokoagulasi di bak SCR di depan. Mari kita ke depan dulu ya, ini di bagian depannya. Oke. Nah, ini secara otomatis akan untuk air sendiri akan tertransfer ke bak awal ya, dari filter tadi masuk ke bak SCR ya. Dari bak SCR di sini terjadi sistem elektrokoagulasi di mana bakteri akan diproses dengan sistem elektrokoagulasi sehingga bakterinya yang sudah mati akan terlepas ke bagian permukaan. Dan untuk di bak berikutnya ada bak aerasi, fungsinya untuk mengatur pH supaya tetap stabil, di mana disediakan juga media filtrasi dari biobol ya. Biobol selanjutnya akan masuk ke bak berikutnya, di mana di sini merupakan bak sedimen. Nah, setelah level airnya penuh di bagian akhir bak ini tersedia juga floating sensor yang akan memerintahkan mesin untuk transfer mendorong air masuk ke mikrofilter. Ntar kita cek dulu mikrofilternya.
Oke, ini di bagian microfilter, dimana di bagian awal ada CTO, cartridge, ada 1, 2, 3 untuk CTO, dan 3 tabung berikutnya adalah spoon. Nah, untuk maintenance-nya cukup lakukan pergantian cartridge-nya setiap bulan sekali, ya. Cukup hanya itu. Setelah masuk dari microfilter, proses selanjutnya adalah UV, ya. Di bagian belakang itu sudah ada perangkat UV, ada 1, 2, 3, 4 perangkat, dimana di perangkat UV ini akan menetralisir patogen, ya, yang masih ada, akan dinormalisasi. Nah, setelah dari UV masuk ke bak indikator. Nah, ini merupakan bak indikator, dimana di bagian bak indikator ini bisa diberikan sebagai indikatornya ikan, ya, ikan. Nah, setelah dari bak indikator akan terbuang ke pembuangan akhir, dimana akan melewati chlorine pipe, ya. Di sini, di bagian sini bisa diletakkan klorin untuk menetralisir E. coli. Dan selanjutnya langsung ke pembuangan akhir, ya. Nah, pembuangan ini langsung ke drainase kota. Nah, untuk perawatannya cukup simpel, hanya lakukan beko seminggu 3 kali dan pergantian cartridge sebulan sekali. Dan jangan lupa berikan klorin, ya. Bisa dicek, jika klorinnya habis cukup tambahkan saja. Dengan klorinnya tablet, ya, seperti ini. Nah, ini klorin tablet. Ini juga cukup gampang, ya, bisa didapatkan seperti ini. Ini cukup, ini ukurannya satu tablet ini 3 ppm, ya. Jadi bisa ditaruh satu untuk menetralisir E. coli. Oke. Selanjutnya di bagian kabinet di bagian atas ini ada blower, ya, perangkat blower. Di sini juga ada perangkat generator untuk SCR-nya, ya. Oke, ini bisa ditutup. Ya, sangat simpel, ya. Simpel, ini juga sudah dilengkapi dengan standar operasional untuk memonitoring. Di bagian panel juga sudah secara sistemnya sudah otomatis, jadi sangat mudah untuk dipantau. Jadi nggak perlu ada controlling manual setiap hari, ya. Oke, perangkat ini sangat simpel sehingga bisa diletakkan di bagian depan atau bagian belakang, tergantung dari pemipaan plumbing dari rumah sakit sendiri atau puskesmas sendiri, ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi kami. Terima kasih.